Indonesia, sebuah negara tropis yang diapit dua benua, Asia dan Australia. Angin musim yang bertiup dari Asia ke Australia seakan menjadi saksi atas keindahan bumi pertiwi ini. Lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 300 suku bangsa hidup bersama nafas Indonesia. Mulai dari daerah bergelar Serambi Mekah sampai dengan daerah bergelar Bumi Cenderawasih. Luas, kaya, dan indah, begitu kata mereka. Ribuan pulau telah melahirkan beragam suku, ras, budaya, dan agama, menjadikan Indonesia sebagai negara yang heterogen dengan keragaman multikultural yang dimilikinya. Tapi, keragaman ini pun akan berpotensi terjadinya konflik karena perbedaan jika tidak ada upaya penyatuan. Maka diperlukanlah suatu upaya untuk menyatukan keheterogenan menjadi sebuah keselarasan hidup yang damai dan syahdu. Dengan ini, gagasan mengenai pendekatan pendidikan multikultural lahir agar setiap manusia menghargai budayanya. Upaya penerapan pendekatan pendidikan multikultural dapat dimulai dari lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah. Pada pendidikan multikultural, tentu saja kurikulum menjadi faktor yang menentukan dalam pendidikan multikultural. Untuk lebih memahami bagaimana upaya penerapan pendekatan pendidikan multikultural dalam kurikulum di sekolah, kita akan belajar dari sebuah negara bergelar Negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Mengapa kita harus belajar dari negeri Paman Sam? Perlu kita ketahui bahwa dari sanalah lahirnya pendidikan multikultural ini. Melewati perjalanan sejarah yang panjang, Amerika Serikat akhirnya mampu menggagas pendekatan pendidikan multikultural di sekolah-sekolah. Sebelum kita mengupas apa saja pendekatan-pendekatan tersebut, mari kita telusuri dulu bagaimana sejarahnya. Pada awalnya, kurikulum di Amerika Serikat berpusat pada paham budaya utama. Paham budaya utama yang dimaksud adalah kelompok budaya yang dominan di Amerika Serikat. Kurikulum yang hanya berfokus pada budaya utama Amerika dengan mengabaikan pengalaman, budaya, dan sejarah dari kelompok etnis, ras, budaya, dan agama yang lain akan memiliki konsekuensi yang negatif. Misalnya saja, kurikulum berpusat pada aliran utama akan memperkokoh rasa superioritas yang keliru, memberi mereka konsepsi yang salah tentang hubungan mereka dengan kelompok ras dan etnis lainnya, serta menolak kesempatan memperoleh manfaat dari pengetahuan, perspektif, dan kerangka pikir yang dapat diperoleh dari mengkaji dan mengalami budaya dari kelompok lain. Bukan hanya itu, hal ini juga akan merampas kesempatan siswa Amerika untuk melihat kebudayaan mereka dari sudut pandang budaya lain. Lain halnya jika mereka dapat melihat kebudayaannya dari sudut pandang budaya lain, mereka pun akan memahami budayanya sendiri secara lebih utuh. Dengan demikian, mereka dapat melihat bagaimana keunikan dan perbedaannya dari budaya lain. Mereka juga akan paham bagaimana budaya itu saling berhubungan dan berinteraksi satu dengan budaya yang lainnya. Ini sebabnya perlu diadakan upaya menyusun kurikulum multikultural. Tidak mudah memang, karena harus melewati tahap yang panjang dengan berbagai hambatan, seperti kuatnya ideologi kaum asimilasi yang dianut oleh sebagian besar pendidik di Amerika Serikat, adanya perlawanan ideologis dan perlawanan politis, rendahnya tingkat pengetahuan tentang budaya etnis yang dikuasai sebagian besar pendidik, dan beratnya beban pelajaran yang ada pada buku-buku teks. Berkaitan dengan hal ini, muncullah pertanyaan, bagaimana tahap-tahap pengintegrasian materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum? Di tahun yang sama, ada 4 pendekatan yang mengintegrasikan materi etnis dan multikultural ke dalam kurikulum. Pertama, pendekatan kontribusi. Pendekatan ini yang paling sering dan paling luas dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis.
juga sering digunakan ketika sekolah mencoba mengintegrasikan materi etnis dan multikultural ke dalam kurikulum aliran utama. Ciri pendekatan kontribusi adalah dengan memasukkan pahlawan etnis dan benda-benda budaya yang khas ke dalam kurikulum, yang dipilih dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama. Karakteristik penting dari pendekatan ini adalah bahwa kurikulum aliran utama tetap tidak berubah dalam struktur dasar, tujuan, dan karakteristik. Persyaratan implementasi pendekatan ini adalah minimal yang hanya mencakup pengetahuan dasar mengenai masyarakat Amerika Serikat, pengetahuan tentang pahlawan etnis, dan peranan serta kontribusinya terhadap masyarakat dan budaya Amerika Serikat. Kedua, pendekatan aditif. Pada tahap ini, mulai ada pengintegrasian materi etnis ke dalam kurikulum, seperti penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Pendekatan adiktif sering dilengkapi dengan penambahan suatu buku, unit, atau bidang terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansial. Dan yang ketiga, pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Isu kurikulum esensial yang terdapat dalam reformasi kurikulum multikultural bukan penambahan daftar panjang dari kelompok pahlawan atau kontribusi etnis, namun pemasukan berbagai perspektif, kerangka pikir, dan materi dari berbagai kelompok yang akan memperluas pemahaman siswa akan sifat-sifat perkembangan dan kompleksitas masyarakat Amerika Serikat. Keempat, pendekatan aksi sosial. Pendekatan aksi sosial mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan utama dari pengajaran dalam pendekatan ini adalah mendidik siswa untuk melakukan kritik sosial, perubahan sosial, dan mengajari mereka keterampilan membuat keputusan. Dari sini lahirlah pertanyaan, tahapan mana yang cocok untuk dilakukan di jenjang persekolahan? Menurutku, tahapan yang paling cocok adalah tahapan atau pendekatan aksi sosial. Karena dalam tahapan ini, siswa diberi kesempatan untuk melakukan kritik sosial, perubahan sosial, dan dibekali keterampilan dalam pembuatan keputusan. Siswa juga diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara efektif dalam perubahan sosial yang demokratis. Bagaimana menurutmu? Apapun jawabanmu, kita bisa belajar dari pendekatan pendidikan multikultural yang berasal dari Amerika Serikat. Terlebih lagi, untuk negara besar dan kaya budaya seperti Indonesia, pendidikan multikultural penting diterapkan dalam persekolahan melalui kurikulum, agar tunas-tunas bangsa paham bagaimana cara menghargai keragaman budaya di Nusantara. Saya Fasya Islamiyati, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Bunyamin Maftu MA dan Bapak Supriyono SPD MPD.